Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga karena Engkau kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat sebentar firman-Mu akan dikumandangkan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan kebenaran bagi kehidupan kami dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Biarlah hamba-Mu Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan saat sebentar ini siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Maleakhi 1 ayat 1 sampai 6. Maleakhi 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakannya secara responsoria yang dimulai dari saya. Maleakhi 1 ayat 1 sampai 6. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila dia berkata, kami telah hidup, tetapi kami akan membawa kembali dari gunung itu, maka bila firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi apa akan membuatnya, dan orang akan menunjukkannya daerah esas-esasnya, dan bangsa pada jadikan Tuhan sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, dia mengangkat hormatnya kepadaku itu. Jika aku ini Tuhan, di manakah aku menyatakan itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menghina Tuhan? Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Amangina. Tema yang sampai kepada kita hari Minggu ini adalah Tuhan mengasihi segala bangsa. Jadi berbicara tentang mengasihi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, pernahkah terlintas di dalam pikiran Amang dan Inang dan pemuda-pemudi sekalian, apakah Tuhan sayang kepadaku? Apakah Tuhan mengasihi keluargaku? Apakah Tuhan peduli terhadap setiap kesulitan dan pergumulan di dalam kehidupanku? Apakah Tuhan memperhatikan setiap lika-liku yang ada di dalam kehidupanku sehingga aku mengalami begitu jatuh? Sering sekali kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan apa yang menjadi penderitaan dan kesulitan kita, seakan langit itu tertutup kepada kita. Jadi ketika kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan kita. Justru orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan itu, mengapa justru hidupnya yang lebih baik? Mengapa justrunya hidupnya yang begitu sukses? Mengapa justru orang-orang yang seperti itu hidupnya lebih bahagia? Mengapa justru kita yang datang kepada Tuhan, yang tekun kepada Tuhan dan
sebagai orang Kristen yang justru Allah tidak berpihak pada kita. Justru kita mengalami kesulitan, justru kita mengalami setiap banyak penderitaan di dalam keluarga dan pribadi lepas pribadi. Maka dari sini datanglah pertanyaan di dalam diri kita. Apakah Tuhan memang sayang samaku? Apakah Tuhan memang berkehendak kepada keluargaku? Dilihat Tuhan ininya keluargaku yang sedang mengalami ekonomi yang sangat sulit. Dilihat Tuhan ininya kami belum makan hari ini. Maka timbul pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaan seperti inilah yang dilontarkan bangsa Israel kepada Tuhan pada waktu itu. Mereka beranggapan bahwasanya Tuhan itu tidak peduli lagi dengan bangsa Israel. Mereka beranggapan bahwasanya Tuhan itu tidak lagi melihat dan mengasihi bangsa Israel. Mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu sudah melupakan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Karena memang mereka beranggapan Tuhan itu tidak lagi memberi pengharapan kepada mereka di masa pembuangan. Jadi memang pada umumnya orang-orang itu butuh namanya pembuktian. Orang-orang itu butuh namanya pembuktian dari seseorang bahwasanya aku itu telah dikasihi dari orang itu. Ya, itu realitanya. Makanya ada seorang Ina yang mengatakan, "Inang, bapak yang di rumah kami ini gak pernah bilang I love you mak bertubi-tubi," katanya. Iya Inang, gak pernah. Padahal seorang ayah yang bangun pagi bekerja sampai larut malam, ini merupakan pembuktian bahwasanya seorang ayah itu mengasihi istrinya. Saya tidak tahu apakah Amang di sini mengalami tudingan seperti itu dari Akak Halak Ina. Apalagi kalau Akak Halak Amang lupa ulang tahun istri. Oh, mulu masa pacaran mahalet di mana terus mengatakan I love you, ingat ulang tahun. Tetapi ketika berumah tangga lupa, udah gak sayang lagi. Dia sudah tidak mengasihi kami lagi. Dia sudah tidak sayang lagi dan sampai-sampai lupa ulang tahun istrinya. Memang pada dasarnya manusia dan orang-orang itu butuh yang namanya pembuktian. Tetapi ingatlah mengingat bahwasanya kasih yang sejati itu memang perlunya pembuktian, bukan hanya kata-kata. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan kita pada minggu ini melalui kitab Maleakhi. Maleakhi berasal dari kata malak dan ki. Ki artinya kepunyaan, malak artinya utusan atau pesuruh atau malaikat. Jadi Maleakhi memiliki arti pesuruh Tuhan, utusan Tuhan atau malaikat Tuhan. Jadi di sini Maleakhi dipakai Tuhan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Apa yang menjadi pesan Tuhan kepada bangsa Israel? Maleakhi sampaikan kepada bangsa Israel bahwasanya aku itu mengasihi engkau. Maleakhi sampaikan kepada bangsa Israel bahwasanya itu aku sayang kepada mereka. Itu pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Maleakhi. Lalu apa yang menjadi respon bangsa Israel pada saat itu? Di ayat 2 dikatakan begini, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami Tuhan? Ini yang menjadi respon bangsa Israel terhadap Tuhan yang mengatakan aku mengasihimu bangsa Israel. Sungguh tega bangsa Israel ini mengatakan dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Kalau dipikir-pikir, kok tega sekali lah bangsa Israel ini mengatakan seperti itu kepada Tuhan. Mana buktinya Tuhan kau mengasihi kami? Mana buktinya kau sayang sama kami? Mana buktinya bahwasanya kami ini bangsa yang menjadi pilihan-Mu? Buktinya kami hidup menderita Tuhan. Buktinya kami mengalami pembuangan. Buktinya kami mengalami kelaparan. Buktinya kami sudah membangun tembok Yerusalem. Buktinya kami sudah membangun
bangsa Israel kepada Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Sungguh kejam respon bangsa Israel terhadap Tuhan. Jadi amang-inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Maleakhi ini hadir di zaman bangsa Israel sedang membangun kembali tembok Yerusalem yang telah roboh dan bait suci yang telah hancur. Jadi masa ini adalah masa Esra dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi pada konteks firman Tuhan ini, bangsa Israel terlalu sibuk dalam memperbaiki rumah mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk dengan dirinya. Mereka tidak sibuk dengan pembangunan bait suci. Mereka tidak sibuk dengan pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi mereka sibuk terhadap kebahagiaan mereka sendiri. Sehingga itu yang mempertanyakan bagaimana Tuhan ikut campur dalam kehidupanmu. Mereka dan bahkan mereka kawin campur, mereka bercerai, mereka kawin bercerai. Mereka tidak mengkuduskan dirinya di hadapan Tuhan sebagai bangsa pilihan. Jadi di sini bangsa Israel terlalu menyalahkan Tuhan atas tindakan mereka sendiri. Jadi bagaimana respon Tuhan terhadap Israel yang mempertanyakan kasih Tuhan? Dikatakan di ayat 3 begini, bukankah kakak Yakub? Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Respon Tuhan, jawaban Tuhan ini sangat luar biasa, sangat di luar nalar. Karena memang Tuhan menjawab bangsa Israel ini jauh dari masa kejadian. Ini Maleakhi, kitab terakhir di dalam perjanjian lama. Tuhan menjawab dari kitab kejadian dan mengulang bagaimana Esau dan Yakub. Jadi Yakub dipilih Tuhan untuk mendapatkan hak kesulungan pada akhirnya. Jadi Yakub diubah namanya menjadi Israel, yang artinya pejuang Allah. Dan Esau akan melahirkan bangsa yang besar namanya Edom. Asal kau tahu Yakub, aku memberkati engkau dan saudara-saudaramu, dan aku akan membuat gersang Edom, kata Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena Tuhan membenci Esau. Aku akan menggagalkan semua rencana yang ada di Edom. Walaupun Edom mengatakan akan kami bangun kembali, tetapi Tuhan mengatakan akan kugagalkan, kata Tuhan. Apapun yang menjadi usaha Edom dalam membangun kota itu, Tuhan menggagalkan. Sedangkan engkau bangsa Israel, kata Tuhan, aku memberkati engkau. Aku melihat engkau di dalam pembuangan. Sampai di seberang pun aku melihat engkau. Sampai matamu melihat bahwasanya aku mengasihi engkau. Sampai di luar Israel pun aku tetap melihat engkau. Masih kau pertanyakan lagi kasihku ini kepadamu? Kira-kira begitu kata Tuhan kepada bangsa Israel. Ini enak kalau dijadikan drama, amang-inang. Jadi andai kata saya Tuhan, amang-inang, udah saya cubit sedikit bangsa Israel itu dan mengatakan, aku itu mengasihi kau, aku itu sayang kepada kau. Jadi memang keras kepala sekali bangsa Israel ini, tegar tengkuk sekali bangsa Israel ini. Mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat mereka. Jadi mereka hanya cenderung melihat kesusahan yang di dalam dirinya. Kami aja dibuang, kayak mana kau mengasihi kami? Mereka cenderung melihat apa yang menjadi kesusahan dan penderitaan, kesulitan yang dialami mereka. Jadi mereka tidak mengingat Tuhan memilih mereka. Mereka tidak mengingat bahwasanya Tuhan memilih Yakub, yang sebenarnya hak kesulungan itu jatuh kepada Esau. Tetapi Tuhan memilih Yakub dan keturunannya agar melahirkan sang juru selamat. Jadi amang-inang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang bisa kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan kita ini? Yang pertama, ada keadaan apa yang kita mau, Tuhan mau. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada 3 hal keadaan yang diizinkan Tuhan. Yang pertama, apa yang kita mau, Tuhan mau. Tentu di dalam keadaan apa yang kita mau, Tuhan mau,
keluarga kami tidak ada mengalir sedikit pun berkat dari Tuhan. Di dalam realitanya memang seperti ini. Kenapa orang-orang sudah mendapatkan pekerjaan sedangkan kami begini-begini saja? Kenapa hidupku jatuh dari air mata? Jadi rasanya di dalam kehidupan kita ini kita hilang harapan dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Percuma Inang datang kepada Tuhan, percuma Inang berdoa. Tetangga gak tahu berdoa ganti mobil tiap hari. Kita akan mengatakan seperti itu. Kita cenderung akan menjadi tawar hati di dalam kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel. Jadi ada hal yang ketiga, ada keadaan apa yang Tuhan mau, kita tidak mau. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas apa yang Tuhan mau. Tapi kenyataan di dalam kehidupan kita ini tidak kita lakukan. Jadi memang sering sekali manusia mengukur kasih Tuhan lewat doa. Lewat doa yang sudah terjawab di dalam kehidupannya. Jadi apa yang banyaknya berkat dan doa yang diterima, berarti Tuhan itu maha kasih. Jadi di sini lewat pengorbanan Tuhan, pemberian dirinya kepada kita, kita harus selalu menerima bahwasanya kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasih itu tidak selalu menyenangkan namanya. Kasih itu menyelamatkan. Sama seorang ibu yang memarahi anaknya ketika bermain di pasar dan anak itu menangis dan anak itu mengatakan, "Kau itu mama gak sayang sama aku," karena dimarahi. Padahal seorang ibu itu mau menyelamatkan anaknya dari pasar agar tidak ditabrak. Seperti itulah kasih Tuhan. Kasih itu tidak selalu menyenangkan. Kasih itu tidak selalu berjalan mulus, tapi selalu menyelamatkan namanya. Jadi kita percaya dan mengaminkan bahwa kasih Tuhan mengasihi kita, saya dan saudara-saudara, dan kiranya saudara-saudara tidak bertanya lagi setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak bertanya seperti bangsa Israel, sayang dan Tuhan kepadaku. Dan yang mau saya katakan di sini penutup firman Tuhan kita, Tuhan itu turun dari surga dan tersalib cuma karena satu, karena dosa manusia. Jadi kalau kita bertanya sebesar apa sebenarnya kasih Tuhan kepada diriku, sebesar apa sebenarnya kasih Tuhan, Tuhan akan berjalan dari sana naik ke atas yang namanya Golgota dan membentangkan tangannya mengenang Lydia, sebesar inilah aku mengasihi kamu. Sangat luar biasa kasih Tuhan itu mengenang. Jadi gak perlu lagi kita pertanyakan, walaupun kita mengalami kesulitan yang tidak bisa ada jalan keluar lagi. Amin, amin, amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah firman ini menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami, agar kami di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap pergumulan Engkau ada di dalam kehidupan kami dalam menjalaninya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami yang manusia yang berdosa, kiranya melalui ini kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau mengasihi kami percaya Engkau akan turut campur dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan di KPI Mandala yang belum dapat hadir pada minggu ini, apapun yang menjadi kendala mereka untuk melangkahkan kaki dalam berminggu, kiranya Engkau yang tahu. Apapun yang menjadi alasan sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan lewat obat dan makanan dan minuman. Kiranya Engkau yang turut campur dalam kesembuhan dan keluarga. Tuhan yang memberkati orang-orang yang bekerja pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin.